Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak dari manusia lalai di dalamnya atau tertipu di dalamnya. Apa nikmat tersebut? Ya, nikmat tersebut adalah kesehatan dan kesempatan. Kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya memperhatikan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan dengan semaksimal yang kita mampu terhadap nikmat yang dua ini. Kenapa? Karena dia adalah modal untuk kita bisa memaksimalkan kehidupan di dunia kita, yang mana dunia adalah mazra'atun lil akhirah. Dunia adalah ladang beramal kita untuk mempersiapkan diri ke akhirat. Semoga kita bisa meneladani yang baginda contohkan kepada kita, karena di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah saat ia mampu melakukan apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkan apa yang mesti ia tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk keindahan atau bentuk baiknya Islam seseorang adalah saat ia mampu meninggalkan apa yang tak bermanfaat baginya. Semoga kita bisa meniru apa yang Rasulullah SAW lakukan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan suci yang mulia ini. Sebagaimana yang dikabarkan atau diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, Ummuna jami'an, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah dan membangunkan keluarganya. Di sini beliau tidak melupakan keluarganya. Hadirin rahimakumullah. Jika kita perhatikan, ini merupakan bentuk kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah. Tapi untuk apa? Rasulullah SAW telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengampuni dosa beliau, baik dahulu maupun yang akan datang. Ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Lalu untuk apa beliau bersusah payah sedemikian rupa? Ini semua demi menjadi teladan kita umatnya yang amat beliau cintai. Bahkan di akhir hayatnya, di hembusan atau sisa-sisa hembusan nafas terakhirnya, yang terakhir keluar dari kata beliau adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Demikianlah gambaran betapa beliau mencintai kita umatnya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan kami sampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini berkaitan dengan tema jika ini Ramadan terakhir kita. Teman-teman sekalian
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar kalimat sallu salatan muwadda'? Salatlah kalian seakan-akan ini adalah salat kalian yang terakhir. Ya. Ini adalah salah satu kalimat yang paling sering kita dengar yang diucapkan oleh imam salat sesaat sebelum salat fardu didirikan. Apa fungsi dari perkataan ini? Fungsinya adalah tak lain dan tak bukan untuk mengingatkan dan menggugah jiwa serta menggertak hati kita agar selalu ingat dan sadar bahwa mungkin saja sholat yang kita lakukan sekarang adalah sholat terakhir kita. Karena memang tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tahu kapan ajal akan menemui kita, bagaimana keadaan kita saat ia datang, dan seperti apa persiapan kita saat itu. Jadi, sudah semestinya kita selalu mawas diri, karena apabila ajal tersebut telah datang, tak akan mampu ditunda sedikit pun ataupun dipercepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal atau batas waktunya masing-masing. Dan apabila ajal tersebut telah datang menemui, maka tak satu pun dari mereka yang dapat meminta penundaan ataupun minta diakhirkan. Hadirin rahimakumullah. Imam Hatim Al-Asham, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan ahli ibadah dan seorang yang amat bertakwa kepada Allah, pernah mengatakan suatu ucapan yang menggetarkan jiwa, yang dapat menggugah hati kita. Beliau mengatakan, "Idza dakhaltu fis salati ja'altu ka'anna al-ka'bata amami wa malakal mauti khalfi wal jannata an yamini wan nar an shimali." Jika aku telah memasuki salat atau jika aku telah berada di dalam salat, maka aku bayangkan seakan-akan Ka'bah persis berada di hadapanku, malaikat maut telah mengintai di belakangku, kemudian surga ada di sebelah kananku, dan neraka ada di sebelah kiriku. Perhatikan bagaimana perhatian ulama terhadap ibadah yang mereka lakukan, terlebih jika ibadah tersebut adalah sholat fardu. Namun, jika kita perhatikan, jarak antar satu sholat ke sholat lain hanyalah hitungan jam. Bahkan sholat yang sama akan kita lakukan di kemudian hari atau di esok harinya. Lalu pertanyaannya, jarak antara satu ibadah ke ibadah lain yang bisa dikatakan begitu singkat, lalu bagaimana dengan bulan suci Ramadan, yang mana jarak dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya adalah 1 tahun, atau lebih tepatnya 11 bulan. Tentu perhatian kita terhadap bulan yang suci ini harus lebih kita kerahkan, atau perhatian kita harus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah yang agung ini di Ramadan selanjutnya, maka sungguh ini adalah anugerah yang mesti kita syukuri. Tapi lagi-lagi, tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin ini semua. Tak manusia, tidak jin, malaikat, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun mereka yang dapat menjaminnya. Maka dari itu, rasakan dan bayangkan bahwa Ramadan saat ini yang sekarang kita jalani adalah Ramadan terakhir kita, yang mesti kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana tidak ada lagi penyesalan. Karena apa? Karena kita telah melakukan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk memaksimalkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan ibadah, sholat, tilawah Al-Quran, berpuasa dengan sebaik-baiknya, sedekah, dan amalan-amalan lain yang masih banyak dan tak terhitung jumlahnya. Karena memang tidak ada penyesalan terburuk yang dialami seorang manusia kecuali penyesalan saat ruh telah berpisah dari jasad, dan penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, dan harapan hanyalah tinggal harapan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dan saat kematian mendatangi salah satu mereka, ia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sehingga aku dapat melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya aku tinggalkan dan aku abaikan." Tapi lagi-lagi, harapan hanyalah tinggal harapan dan penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Kaum muslimin, pemirsa setia channel Al-Barra rahimakumullah. Kita pernah mendengar doa yang begitu indah, yang saat diucapkan dari hati yang tulus dan bersih, maka ini sungguh menunjukkan keimanan seorang. Apa doa tersebut? Doa tersebut berbunyi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Sungguh ini menunjukkan kerinduan seorang terhadap bulan Ramadan dan persiapannya mulai dari bulan Sya'ban untuk menyambut bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan. Bulan mulia bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Memang ini sesuatu yang luar biasa. Tapi tahukah teman-teman sekalian, ada yang lebih luar biasa dari ini semua. Apa hal tersebut? Hal tersebut yang disampaikan atau dituliskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Di sana beliau mengucapkan, Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Kanu, mereka. Siapa mereka? Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah yang hidup sezaman dengan orang termulia, manusia paling mulia di muka bumi ini. Siapa mereka? Ya, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW yang disabdakan dalam ucapan beliau, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Perhatikan, ini adalah gambaran bagaimana perhatian mereka, penghargaan mereka terhadap bulan yang suci ini. Mereka mulai berdoa selama 6 bulan untuk disampaikan kepada bulan Ramadan atau bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah mereka melalui bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengikuti jejak mereka yang begitu indah ini, sehingga kita benar-benar menjadi umat Rasulullah, umat hakiki di dunia dan di akhirat. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu kalimat atau satu ucapan yang begitu indah, yang mengandung pelajaran yang amat berarti bagi kita semua. Ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Apa yang beliau ucapkan? Yang beliau ucapkan adalah, La taskubid dama'at li ruhili Ramadan, fa Ramadanu saya'ud, walakin uskubid dama'at khasyatan an ya'uda Ramadan wa anta rahil. Jangan kau tangisi bahwa Ramadan telah berlalu, karena Ramadan pasti akan kembali. Yang perlu kau tangisi adalah karena takut bahwa saat Ramadan kembali, engkau telah pergi menghadap Ilahi. Teman-teman pemirsa setia channel Al-Barra rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum bulan suci Ramadan, terlebih di penghujung atau 10 hari penghujung bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mampu dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.